الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya bergelimang dengan nikmat, bergelimang dengan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas sehingga kita kemudian bisa menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid." Bahwa segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan juga maha terpuji. Dan dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa kenikmatan ini atau penciptaan-penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di muka bumi ini, di langit dan di bumi, diperuntukkan untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi ini, agar kemudian kita menikmatinya, agar kemudian kita bisa hidup dengan bahagia, penuh kesenangan, dan juga penuh dengan kenikmatan. Dalam surat yang lain, surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana Dia menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, menundukkan semua makhluk-makhluknya bagi kita, dan juga memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kalian semua yang ada di langit dan ada yang di bumi, merupakan kenikmatan bagi kita. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan juga memberikan kepada kita kenikmatan, menyempurnakan kenikmatannya kepada kita, baik kenikmatan secara zahir maupun kenikmatan secara batin. Maka ini adalah fakta yang harus kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tidak membiarkan kita, tapi memberikan kita kenikmatan, memberikan kepada kita hidayah, taufik, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan yang mana itu merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita ketahui bahwa tanpa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam satu helaan nafas, maka kita akan binasa. Kita sangat membutuhkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan yang zahir sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tadi, yaitu berupa kenikmatan rizki, kenikmatan-kenikmatan dalam sarana dan prasarana yang kita nikmati sehingga kemudian memudahkan urusan kita dan kehidupan kita. Ini merupakan kenikmatan yang zahir, yang nampak, yang bisa kita lihat. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan ini menjadikan kita bisa melakukan urusan-urusan kita, menyempurnakan aktivitas-aktivitas kita, dan juga bisa melakukan kehidupan kita sehari-hari. Namun di sana juga ada kenikmatan yang batin, ya, berupa kebahagiaan, berupa ketenangan, berupa keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan zahir yang kita sebutkan tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita terkait dengan hal ini. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya hendaknya kalian bergembira, hendaknya kalian bersyukur,
Karena kenikmatan itu lebih besar dibandingkan dengan dunia beserta seluruh isinya. Konteks dari ayat ini, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah terkait dengan hidayah. Terkait dengan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Al-Qur'an yang turunkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Qur'an, bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya agama Islam, dan juga keimanan kita kepada mereka atau kepada Nabi Muhammad, keimanan kita kepada Al-Qur'an dan kepada agama Islam, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan ini sejatinya lebih tinggi keutamaannya, lebih besar nilainya dibandingkan dengan dunia beserta seluruh isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sejatinya memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat lengkap untuk menyokong dan mendukung kehidupan kita di muka bumi ini. Kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah jelaskan bahwa kenikmatan yang kita rasakan, yang kita kecap, yang kita bergelimang di atasnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah," bahwa seluruh kenikmatan yang kita rasakan, yang kita kecap, yang kita rasakan merupakan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang lain yang memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita karunia, anugerah, rizki dan lain sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harus terpatri dalam hati kita keyakinan ini, keimanan ini, sehingga kemudian mendorong kita untuk membalas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita ketahui bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya datang silih berganti. Kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya datang silih berganti. Datang dan pergi. Bisa jadi hari ini kita mendapatkan kenikmatan, besok kemudian kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pada hari ini kita menderita, kita penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kefakiran, butuh kepada harta dan lain sebagainya. Tapi besok kita bergelimang dengan kenikmatan harta, jabatan dan lain sebagainya. Jadi kenikmatan bisa datang dan bisa pergi. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk berusaha sekuat tenaga menjaga kenikmatan-kenikmatan itu, agar kemudian kenikmatan itu tidak dicabut oleh Allah, tidak pergi, sehingga kemudian kita binasa dikarenakan perginya kenikmatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tips-tips bagaimana agar kemudian kenikmatan itu tetap langgeng bersama dengan kita, tidak pergi dari kita, tidak lenyap dari hadapan kita. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, saya akan tambah kenikmatan itu. Jadi bukan hanya sekedar menjadikan kenikmatan itu langgeng bersama kita, tidak pergi dari kita, tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah kenikmatan itu bagi kita. La azidannakum, akan menambah kenikmatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian mengingkari kenikmatan aku, tidak mensyukuri kenikmatanku, Allah mengatakan inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya
azabku sangat pedih. Dan salah satu di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada orang yang mengkufuri nikmat-nikmatnya adalah mencabut kenikmatan itu darinya, menghilangkannya, dan memberikan kenikmatan itu kepada orang lain yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kenikmatan yang kita kecap, yang kita rasakan pada hari ini bisa hilang, bisa lenyap. Namun ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bersyukur kepadanya, maka kenikmatan itu akan langgeng, kenikmatan itu akan tetap, bahkan ada janji untuk ditambah kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sebuah negara, sebuah negeri, tentang suatu kaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Tadi ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang yang bersyukur dan terkait dengan orang yang kufur. Maka dalam kisah ini atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang sebuah kaum, sebuah negeri yang Allah berikan kepadanya kenikmatan yang sangat besar, sangat banyak. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Sebuah negeri yang kaya raya, yang penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negeri yang aman, yang tenang dikarenakan kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'tiha rizquha min kulli ragadan min kulli makan. Datang rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala kepada negeri ini, kepada kaum ini dari segala penjuru, siang dan malam, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa balasan kaum ini? Apa yang dilakukan oleh kaum ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kenikmatan yang Allah berikan kepadanya? Dikatakan fakafarat bi an'umillah. Maka kemudian mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka digantikan nikmat keimanan, nikmat ketenangan, nikmat rezeki yang melimpah ruah, nikmat kestabilan, keamanan dan lain sebagainya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kelaparan. Dikurangi, ditarik, dicabut rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian orang kelaparan. Karena orang kelaparan maka kemudian stabilitas keamanan dari negeri ini kemudian berkurang. Terjadi perampokan, terjadi pencurian, terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita sukai. Menjadi apa? Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Perasaan lapar karena kurang rezeki, kemudian terjadi ketidakstabilan, maka yang terjadi adalah ketakutan pada diri mereka karena terjadi perampokan, pencurian dalam diri mereka. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Sebagai akibat dari yang mereka lakukan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk waspada, untuk senantiasa mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, senantiasa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena itu merupakan salah satu di antara cara bagi kita untuk agar kenikmatan itu langgeng bersama kita. Bahkan ada kemungkinan untuk ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama-ulama kita, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala memberikan kepada kita tips-tips bagaimana kemudian kenikmatan itu bisa langgeng bersama kita. Beliau mengatakan qayyidun ni'mata bisyukr. Ikatlah kenikmatan itu dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu apabila tidak kita ikat, maka dia akan pergi, dia akan lenyap. Maka agar kemudian kenikmatan itu tetap bersama kita, maka kita ikat kenikmatan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kesyukuran atau apa yang dimaksud dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur adalah dengan tanda kutip berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala
kenikmatan yang diberikan kepada kita, atas limpahan anugerah dan karunia yang datang kepada kita. Bersyukur kita lakukan dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan seluruh panca indera kita. Bersyukur dengan hati adalah dengan mengakui bahwa kenikmatan yang kita kecap, yang kita rasakan, yang datang silih berganti kepada kita, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan hanya dikarenakan kepandaian kita atau usaha kita, bukan. Tapi kenikmatan itu datang silih berganti dikarenakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-i'tiraf, yaitu pengakuan kita, awil iman atau keimanan kita, bi anna hadhihi ni'am min Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takabur, jangan mengingkari kenikmatan itu, dan jangan mengatakan bahwa kenikmatan ini datang dari kecerdasan saya, dari upaya saya, dan bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan kepada kita contoh seorang manusia Qarun yang bergelimang dengan kenikmatan, memiliki harta yang tidak habis, ya, tidak akan habis jikalau dia lakukan, kalau dia nikmati sepanjang hidupnya, bahkan bersama anak cucunya. Dia adalah orang yang terpandang dan mulia. Dia adalah pengikut dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia mendapatkan kenikmatan itu, dia sombong, dia ingkar, dan dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, bahwa saya mendapatkan kenikmatan ini, mendapatkan semua karunia ini dikarenakan ilmu yang aku miliki, dikarenakan upaya yang aku miliki. Aku berdarah-darah mencarinya. Dan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan sang pemberi rizki, sang pemberi nikmat, sang pemberi rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah dicabut kenikmatan itu, bahkan dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan dengan hati adalah dengan pengakuan dan keimanan bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan lisan kita. Dengan lisan kita, yaitu membasahi lisan kita dengan banyak berzikir dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah dalam setiap gerak-gerik kita. Mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk tahmid, bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang kita kecap, yang kita nikmati. Sehingga dengan ini lisan kita basah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesyukuran dengan lisan bukan cuma hanya sekedar lip service saja, hanya bukan sekedar hiasan bagi bibir saja. Dalam hati ada pengakuan yang seperti kita jelaskan tadi, bahwa kenikmatan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan panca indera kita, dengan anggota tubuh kita. Bersyukur dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan tujuan hidup kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk bertauhid kepada Allah. Diciptakan kita untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesyukuran yang tertinggi adalah ketika kita beribadah kepada Allah, menggunakan seluruh anggota tubuh kita, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka digunakan untuk banyak membaca Al-Qur'an, untuk membaca ilmu, kajian dan kitab-kitab. Bibir dan lisan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan lisan ini untuk banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertahmid, banyak beristighfar dan bertakbir. Maka ini adalah bentuk kesyukuran dengan lisan kita. Anggota tubuh kita kemudian apa? Kemudian melakukan ibadah salat, berpuasa dan lain sebagainya. Dan ini adalah bentuk kesyukuran yang tertinggi.
Dan inilah yang dicontohkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram sebagai bentuk kesyukurannya telah diselamatkan dari Fir'aun. Nabi Muhammad SAW melakukan qiyamul lail sampai pecah-pecah kakinya, bengkak-bengkak kakinya sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan qiyamul lail sampai bengkak-bengkak, bahkan padahal dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah cara-cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, yaitu dengan mengimani dan mengakui bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita, dengan membasahi lisan kita dengan syukur, dengan tahmid, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan ini semua kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap tentunya akan mendapatkan tambahan-tambahan kenikmatan, dan bukan cuma di dunia. Kita harapkan juga kenikmatan itu datang ketika kita di kuburan kita, bahkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah yang mungkin kita bahas pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa menambah keimanan dan juga keilmuan kita. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب.